Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita semua dengan nikmat sehat dan panjang umur, iman dan Islam, serta waktu yang luang sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam rangka menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjut kajian pada subuh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini merupakan bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini insya Allah tidak akan nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bahwa jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kajian akan disampaikan oleh guru kami Ustaz Ari Ahmad. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Mari kita sama-sama simak apa yang beliau sampaikan. Kajian pada subuh akan disampaikan sampai dengan sholat sunnah subuh, dilanjut dengan tanya jawab. Untuk itu, untuk memberikan keberkahan untuk kegiatan kajian pada subuh pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memberikan waktu kepadanya Ustaz Ali Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil din. Amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita semuanya untuk bisa dapat melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita terkait dengan tafsir Ibnu Katsir, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan di surat An-Nazi'at. Salawat dan salam kita curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang
nanti. Semoga kita semuanya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita. Yang pertama kaitannya dengan bagian pertama sudah kita bahas sebelumnya, insyaallah. Maaf nih, saya lagi batuk pileknya. Subhanallah, kenikmatan yang Allah berikan, nikmat sehat ya. Ustaz Santoda, sembuh ya, alhamdulillah. Subhanallah. Itu kenikmatan yang subhanallah ya, nikmat sehat itu nikmat yang harus sangat disyukuri oleh kita semuanya. Ada dua kenikmatan yang sering kita lupa, nikmat sehat dan keluangan waktu. Ngomong sehat nih, bisa ke masjid. Karena kalau lagi sakit agak susah ya Ustaz ya. Saya semalam badan pegel semua, sakit semua, selesai pagi, aduh, bisa nggak ya? Saya udah insya Allah itu ya, insya Allah istirahat. Semalaman saya istirahat, alhamdulillah, badan pegelnya udah kurang. Nanti pilek dan batuknya, kayaknya lagi musim ya, hujan terus, dan banyak saudara kita yang tertimpa musibah. Hari di blok ada ya. Depan juga ada. Yang moga diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam tugasnya. Hari ini kita masuk ke ayat selanjutnya, ayat 15 berarti. Di ayat 15 pembahasan pertama yang kemarin terkait dengan wanazati wa nasyitati nashta wasabiqati sabiqati sabqa, terkait dengan malaikat yang mencabut ruh orang-orang kafir dengan keras, kemudian mencabut ruh orang-orang mukmin dengan lembut seperti halnya. Rasulullah itu mencontohkan ruh seorang mukmin yang beriman itu dicabut itu seperti air yang mengalir dari cerek. Cerek itu kan ada tempat airnya itu mengalir. Berbeda dengan ruh orang-orang kafir yang kata Rasulullah itu seperti mengambil pedang dari sarungnya itu basah, agak keras. Sarung dari kulit. Pedang dari kulit itu dia keras, dipaksakan. Ini dua perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia terkait dengan orang yang beriman dan orang yang kafir ketika dicabut nyawanya. Kemudian juga berkenaan dengan tentang hari akhir, tiupan pertama, tiupan kedua. Ya. Nah, nanti insya Allah di bagian yang kedua ini di surat An-Nazi'at ayat yang ke-15 sampai ke ayat berapa ya? Insyaallah saya nyari dulu ayat 15-nya.
Jadi saya ambil bahasa Arab dan saya terjemahkan juga. Cuma ini masih terpisah ini. Masih ayat yang ke-14. Di bagian kedua itu ayat 15. Di bagian kedua itu kaitannya dengan Nabi Musa. Nabi Musa Qaddas itu Pak. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas idhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Arahu al-ayat al-kubra faqaddama wa summa adbara yakhsha. Itu ayat 15 sampai dengan ayat 23. Ayat 23. Qaddas itu. Terus kemudian idhab ila fir'auna innahu tagha. Kisah ini bisa terkait dengan Nabi Musa dengan Fir'aun. Di ayat ke-15 itu disebutkan bahwa Rasulullah ditanya oleh Allah, sudah sampaikan berita tentang Nabi Musa bil muqaddas itu di lembah tua yang suci, ya. Di lembah tua. Kisah Nabi Musa adalah kisah yang sangat masyhur, ya. Bahkan di kalangan tiga agama Samawi, dari Yahudi, kemudian dari Nasara, itu juga disebutkan terkait dengan kisah Nabi Musa. Bahkan orang-orang Yahudi sangat berpegang teguh pada Tauratnya Nabi Musa. Kemudian orang-orang Nasara juga membangga-banggakan terkait dengan Nabi Musa. Nah, setelah Allah menceritakan terkait dengan bagaimana pencabutan nyawa seorang mukmin dan seorang kafir, kemudian Allah kisahkan juga terkait dengan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini satu-satunya nabi yang dijulukan kalamullah. Ya. Kalamullah artinya maksudnya taklima. Di surat Wakalamullahu Musa taklima. Dan berkalamlah Allah kepada Musa taklima dengan kalamnya. Ini jadi perdebatan sebenarnya terkait dengan kalam, terkait dengan salah satu salah satu keistimewaan Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa berpindah tempat dari Mesir ke Sinai, menyeberang ke sungai ke Laut Merah, kemudian di sana menetap di Sinai.
dan banyak sekali kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sini. Bahkan sekarang itu sini itu jadi destinasi wisata ya, destinasi wisata bagi muslim untuk namanya untuk berziarah ke mana tempat. Ini saya nggak nemu nih Pak. Ini udah ayat berapa ini? Ayat 40. Mohon maaf, saya belum. Masya Allah. Alhamdulillah. Belum saya terjemahkan ini berarti. Maaf, baru ayat ke-14 saya udah. Jadi di kisah terkait dengan Nabi Musa, orang-orang Arab itu mereka tahu bangsa Mesir, ya, tahu bangsa Syam, tahu bangsa Ethiopia, mereka tahu bangsa orang-orang Persia, mereka juga tahu berdagang dengan orang-orang Yaman. Yang sebangsa dengan mereka adalah orang-orang Yaman. Sedangkan orang Syam, ya mereka nyebutnya bangsa Syam, ya, orang Syam, karena bahasanya beda. Kalau di Syam itu bahasanya Suryani, yang kemarin diramekan ada Suryani, terus ada apa itu Amarik ya. Amarik itu bahasa yang digunakan oleh orang-orang Masoro di zaman itu, bahasa Amarik. Kemudian bangsa Persia, kemudian bahasa Mesir juga. Bahkan ada julukan bangsa Mesir itu bangsa Kinana. Ya. Kinana itu apa? Tertutup. Ya. Kinana itu tertutup atau aman. Ya. Bangsa Mesir itu bangsa yang aman. Dan suatu saat, wah ini hadisnya sahih apa tidak? Perkataan Rasulullah terkait dengan bangsa Mesir. Nanti suatu saat Mesir akan ditaklukkan. Dan alhamdulillah di masa Khalifah Umar bin Khattab itu bangsa Mesir ditaklukkan oleh Amr bin As. Ya, Amr bin As yang menaklukkan kepada bangsa Mesir. Dan orang-orang Arab mengetahui hal itu, mengetahui bangsa Mesir yang mempunyai sejarah peradaban yang sangat tinggi dibandingkan mereka. Ya. Kalau di Arab itu nggak ada piramid, kalau di Mesir itu banyak bangunan-bangunan besar. Ya. Walaupun secara geografis, jalur geografis mungkin agak sama ya padang pasir, tapi di Arab nggak ada bangunan sebesar piramid. Di Arab itu bangunannya ya segitu-gitu aja, tidak ada bangunan yang menjulang tingginya. Tapi di Mesir sendiri itu mempunyai bangunan yang cukup megah, ada sphinx, ada piramid, dan itu tidak hanya satu, banyak. Ini gambaran bangsa Arab terhadap bangsa Mesir. Dan ada sebuah kisah-kisah yang terjadi di Mesir. Kita dalam kisahnya Nabi Musa. Nah, pertanyaan pertama yang tadi di ayat 15, apa sudah telah sampaikan berkaitan dengan Musa, bagaimana mereka di lembah tua yang disucikan. Ketika Nabi Musa, ini subhanallah. Jadi ketika Nabi Musa ke gunung Gunung Atur ya. Atur itu gunung Tursina. Nabi Musa diminta untuk melepaskan sandalnya. Sandalnya dilepas. Nah, makanya ini tempat yang suci. Ada ketika akan turunnya 10 perintah Tuhan, ya, dan komandan. Itu subhanallah. Ini sampai banyak film terkait dengan 10 perintah Tuhan. 10 perintah Allah. Nah, tetapi ada kisah yang lebih panjang lagi sebelum Nabi Musa itu diangkat jadi nabi. Subhanallah. Kalau kita dengar kisah Nabi Musa, bagaimana ketika dia dilahirkan, bagaimana ketika dia dihanyutkan di dalam sungai, kemudian ditemukan oleh
salah satu istri Fir'aun, Aisyah ya, Aisyah tahu, Aisyah. Kemudian bagaimana Nabi Musa diasuh oleh ibunya sendiri. Kalau waktu itu Nabi Musa diambil, kemudian harus disusui, dan disusui harus yang sesuai. Dia nggak mau, perempuan ini nggak mau, perempuan ini nggak mau, perempuan ini nggak mau. Akhirnya ketemulah dengan ibunya sendiri menawarkan, kayak sayembara, siapa yang mau menyusui? Kalau pada datang, kemudian untuk menyusui Nabi Musa tidak mau. Akhirnya sampailah kepada yang mau, ternyata ibunya sendiri. Yang tadinya Nabi Musa lahir dalam waktu yang sangat penting, di mana waktu itu kalau ada lahir laki-laki akan dibunuh, tapi dia aman, lahir dengan aman. Walaupun awalnya harus dihancurkan di sungai, tapi ditemukan oleh Fir'aun. Ya, istrinya ketika ada di pantai di sungai Nil, kemudian mau dipungut, dipelihara di keluarga raja langsung, jadi anak angkatnya Fir'aun sendiri. Ya, Allah berikan pertolongan semuanya. Ya, ini ya qadarullah, Allah sudah mentakdirkan hal itu. Kisahnya terkait Nabi Musa. Kemudian diasuh oleh ibunya sendiri, tinggalnya di tempat yang sangat mungkin fasilitas yang lengkap, menjadi anak angkat seorang raja Fir'aun. Kemudian diasuh oleh ibunya sendiri di situ sampai besar. Otomatis makanya salah satu mukjizat ini mukjizat taubat. Nabi Musa itu diberikan badan yang kuat. Karena nanti ada kisah terkait dengan bagaimana Nabi Musa memukul orang Mesir, sekali tonjok langsung tewas. Ya. Ketika ada orang Mesir berantem dengan orang Bani Israel. Karena ini Nabi Musa itu termasuk dari golongan Bani Israel. Kalau kita urut ke belakang itu ada Nabi Yakub, ya, Ishak, Yakub, Yusuf. Nah, Yusuf inilah orang pertama yang membawa orang-orang Bani Israel dari Syam, dari Palestina, menetap di Mesir. Menetap di Mesir, kemudian berkembang biak. Dari Yusuf itu kan wallahu a'lam, antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa itu udah berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun. Itu berkembang biak semuanya. Yang tadinya kelompok Bani Israel menguasai, mendominasi Mesir, berbalik. Yang mendominasi bangsa Mesir orang-orang Egypt, orang-orang Mesir, Kiptia, orang-orang Egypt. Itu mereka menguasai Mesir. Akhirnya bangsa Bani Israel, ya, itu dijadikan masyarakat kelas budak. Nah, itu terpinggirkan. Kemudian Nabi Musa, ya, melihat dua pertikaian antara orang Bani Israel dengan orang Mesir. Dan akhirnya Nabi Musa yang memukul orang Mesir itu sampai mati. Ketakutan yang dialami oleh Nabi Musa. Ini mohon maaf Pak, saya lagi nyari lagi. Ini saya baru sampai 14, saya coba buka aja ada yang ke-15 nya. Jadi ada ayatnya. Ini saya loncat Pak, langsung ayat ke-34. Mohon maaf nih, saya nyari ayat 15 nya adalah ayat 34. Iya, saya loncat. Asal-taha basawaha ayat 27. Sebentar.
Setuju minta tolong Mas Quran? Minta tolong ambil itu. Ayat 15 ya. Hal ataka hadis Musa. Apakah telah datang kepada hadis Musa? Bisa terkait dengan Musa ya. Terkait dengan idnadahu rabbuhu bil wadi muqaddas. Muqaddas situ. Ketika Allah memanggil Musa ya, bil wadi muqaddas. Wadi itu apa? Wadi itu lembah ya. Lembah muqaddas itu. Idhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah engkau ya ke Fir'aun innahu tagha. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ya, melampaui batas. Qul hal laka ila an tazakka. Katakan hal laka ila an tazakka. Apakah engkau Fir'aun ingin mensucikan diri? Adalah artian bertobat. Nah, tadi kisah terkait dengan Nabi Musa. Kemudian setelah Nabi Musa dewasa, kemudian diangkat menjadi nabi. Nabi Musa mendapatkan tugas untuk memperingatkan Fir'aun. Mengapa Fir'aun harus diperingatkan? Karena mengaku nabi ya, mengaku sebagai Tuhan. Kalau di riwayat lain ada rentang waktu antara ketika Nabi Musa diadu dengan para penyihir dengan ketika Fir'aun mengatakan bahwa saya adalah Tuhan. Ada rentang waktu ya, saya pernah baca diriwayatkan bahwa ada sekitar 40 tahun. Jadi kan ketika Nabi Musa diangkat menjadi nabi, kemudian memberi peringatan pada Fir'aun untuk bertobat, untuk mensucikan diri. Nabi Musa ditangkap, kemudian diadu dengan para penyihir. Masih ingat ya kisah terkait dengan para penyihir, bagaimana Nabi Musa dengan mujizat tongkat itu diadu dengan para penyihir dari kalangan orang-orang Mesir ya, suruhan dari Nabi dari Fir'aun. Kemudian diadu, yang mana Nabi Musa hanya melemparkan tongkatnya yang melahap memakan ular-ular kecil itu. Kemudian yang dilakukan oleh para penyihir ini adalah ya, mereka beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Wah, ini mah bukan sihir ini mah beda. Kalau mata melihat yang antara tali ya, kalau kita sering dengar itu antara tali dengan tongkat Nabi Musa. Tali itu menjadi ular-ular kecil, kemudian Nabi Musa melemparkan tongkat menjadi ular yang besar, yang ular-ular kecil itu dimakan. Yang mana para penyihir itu melihat hal itu, wah ini bukan sihir ini pasti dari Tuhan, dari Allah, yang membuat para penyihir itu akhirnya bertobat, beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, yang mana akhirnya mereka dihukum oleh Fir'aun, dihukum mati, dan mereka mati dalam beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan aku berikan petunjuk kepadanya rabbika fatakhsha, dengan rasa takut. Ya. Fa arahu al-ayat al-kubra. Dan kau tidak akan melihat ayat-ayat yang besar. Ya. Allah berikan tanda-tanda kebesarannya. Tanda kebesarannya apa? Salah satunya itu tadi. Allah berikan kemujizatan tanda yang besar, mujizat Nabi Musa terhadap ular-ular tadi. Udah Allah pertunjukkan hal itu. Kemudian Allah juga tunjukkan mujizat apa lagi? Ketika tongkatnya disentuh, dipukulkan kepada laut, lautnya membelah. Itu subhanallah. Allah berikan
pertolongan kepada Nabi Musa. Banyak sekali. Bagaimana Nabi Musa, jangankan ketika Nabi Musa meminta pertolongan kepada Allah, sebelumnya ketika masih bayi, Allah juga memberikan pertolongan. Apalagi ketika Nabi Musa terjepit, atau ketika berhadapan dengan tukang sihir, hanya diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya. Kemudian ketika membawa kaum Bani Israel lari dari Mesir, kemudian di hadapannya laut, laut tidak bisa keluar. Udah deh, ini tamat riwayat nih. Nabi Musa dengan umatnya, orang Bani Israel. Tamat riwayat, nggak ada lagi nih. Di belakang ada pasukan Mesir, di depan laut. Hanya minta kepada Allah, pukul, hanya pukul. Musa tidak tahu bahwa nanti ketika dipukul itu akan terbelah menjadi jalan. Ini subhanallah, nabi-nabi. Allah juga tidak Nabi Ibrahim juga tidak tahu ketika dibakar akan selamat. Wow. Ini Allah berikan tanda-tanda kebesaran Allah kepada para nabinya. Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa diberikan pertolongan kepada Allah ketika meminta. Waktu kecil pun ketika gak diminta, Allah berikan pertolongan. Yang tadinya harus mati, dibunuh oleh tentara Fir'aun ketika lahir laki-laki, malah hidup enak di istana Raja Fir'aun, menjadi anak asuhnya. Subhanallah. Ini ayat-ayat yang Allah berikan kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Ini fakadzdzaba wa asar. Qara'ul ayat al-kubra fakadzdzaba wa asar. Fakadzdzaba wa asar, mendustakan. Ya. Udah mendustakan, fa'asar. Ya, fa'asar itu durhaka. Udah mendustakan ayat-ayat yang Allah berikan kepada, mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa sebagai bawah tanda bahwa dia seorang nabi. Tapi apa? Fakadzdzaba wa asar. Fir'aun itu mendustakan, dan mendurhakai. Wah, ini Fir'aun yang mendustakan. Ya Allah sudah berikan tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi dia berdustakan. Sama halnya ketika Allah sudah berikan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah, apa yang diucapkannya bukan sekedar hanya sihir, bukan hanya syair-syair, tapi orang-orang Quraisy itu mendustakan. Karena surat An-Nazi'at itu termasuk surat Makkiyah, artinya turun di kota Mekah, dihadapkan kepada orang-orang Quraisy. Dan sama yang dilakukan oleh Fir'aun dan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy, para pembesar itu mendustakan dan mendurhakai apa yang disampaikan oleh Rasul kepada mereka. Padahal tanda-tanda kebesaran Allah perlihatkan. Bagaimana Allah ciptakan langit, nanti di sini juga ada terkait dengan bagaimana Allah ciptakan langit dan ditinggikan, mengeluarkan mata air, kemudian menumbuhkan dan segala macam. Orang-orang Quraisy itu diperlihatkan hal itu, kebesaran Allah. Tapi mereka mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka tidak mengimani terkait dengan hari akhir. Orang-orang Quraisy, mereka nggak percaya ada hari akhir. Beda dengan orang-orang Nasara dan orang Yahudi. Mereka tahu nanti ada kiamat, ada surga, ada neraka. Orang-orang Quraisy tidak. Allah berikan perumpamaan terkait dengan Fir'aun. Berita akan hadis Musa Musa terkait dengan idhab Fir'aun innahu tagha. Allah kisahkan mereka orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy terkait dengan Nabi Musa kepada penguasa Mesir yang sangat besar. Arab itu belum ada apa-apanya, kecil.
Arab itu orang Quraisy itu kecil dibandingkan orang bangsa Mesir. Dan Allah campakkan Fir'aun Mesir dengan mudahnya. Ditenggelamkan kan? Ditenggelamkan bagaimana orang-orang Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan. Yang mana mayatnya di bumi dan itu jadi pelajaran orang setelahnya. Orang Arab tahu. Oh, di sana ada namanya Fir'aun, pelajaran namanya Fir'aun dulu. Ya, ada kisah yang namanya Musa segala macam yang diakui oleh bangsa-bangsa Israel. Kan bangsa Israel itu ada di Syam, ada di Madinah, Bani Israel. Yang mereka tahu kisahnya itu. Dan Allah ciptakan hal ini melalui Rasulullah. Gimana Rasulullah tahu ya? Bagaimana Nabi Muhammad SAW tahu terkait dengan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun? Kalau bukan berita ini dari Allah. Ya. Waqadzaba wa asar. Bahkan summa adbara yas'a. Kemudian mereka summa adbara yas'a. Ke belakang. Ya, ke belakang. Kemudian menentang Nabi Musa. Bahkan bukan hanya sekedar mendustakan dan mendurhakai, summa adbara yas'a. Kemudian membelakangi, kemudian menentang Nabi Musa. Yang akhirnya Nabi Musa dan umatnya Bani Israel lari. Di mana waktu yang ditentukan lari dari bangsa Mesir. Yang akhirnya membelah Laut Merah dan menetap di Gunung Sinai dan dikembalikan ke Syam, ke Palestina, ke kampungnya lagi. Kampungnya Bani Israel itu Yakub. Ya, bangsa Israel itu dari Palestina. Yakub mereka kan balik lagi. Nanti kisahnya banyak lagi nih. Ketika di Gunung Sinai mereka tidak bisa kemana-mana selama 40 tahun. Kemudian diberikan makanan manna wa salwa oleh Allah. Kemudian mereka bosan dikasih manna wa salwa. Manna wa salwa itu seperti manna itu air madu, salwa itu burung-burung atau kembali saya lupa deh. Burung-burung kecil. Allah berikan mereka bosan. Mereka bosan terhadap dua makanan ini. Sama mereka meminta kepada Allah. Itu kisahnya banyak sekali. Ada di surat Al-Baqarah di awal-awal ya. Kisah Nabi Musa itu subhanallah diberikan di awal Al-Quran. Mereka bosan terkait dengan makanan dua itu. Baik kultum ya Musa lan nasbiru ala ta'am wahid. Dan berkatalah mereka orang-orang Bani Israel, ya Musa lan nasbiru ala ta'am wahid. Kami enggak sabar dengan makanan jenisnya cuma satu doang. Ya, mereka wa qulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardh. Mintakanlah kepada Tuhanmu yukhrij lana, keluarkan untuk kami mimma tumbitul ardh, dari apa-apa yang ditumbuhkan dari mereka maunya sayuran, acak-acak, bawang segala macam. Padahal Allah berikan manna wa salwa. Ini kisahnya sangat banyak. Bagaimana Nabi Musa mencari orang yang membunuh kisah tentang kaitannya dengan sapi betina. Nah, masih ingat ya sapi betina bagaimana orang-orang mencari pembunuhnya. Dan cara untuk mengetahui siapa pembunuhnya harus bertanya kepada yang dibunuh. Dan cara menghidupkannya Allah berikan petunjuk dengan mencari sapi betina. Sapi betina yang warnanya seperti ini, nggak pernah seperti ini. Syaratnya banyak. Bani Israel nanya, sapinya kayak gimana? Nabi Musa sampaikan lagi. Padahal kalau diminta hanya sapi betina saja, mudah-mudah cari kan? Apa aja sapi betina. Tapi orang Bani Israel bertanya, sapi betinanya kayak bagaimana? Allah berikan lagi ciri-cirinya. Tidak pernah membaca, warnanya kuning, tidak ada bintik-bintik segala macam. Semakin lama makin susah. Yang hampir-hampir sapi betina itu tidak ketemu. Tapi kalau dia akhirnya ketemu juga, yang mana dipotong sapi betinanya, diambil kakinya, kemudian dipukulkan kepada si mayit itu. Ya, ketika dipukulkan hidup. Ditanya, kamu yang bunuh siapa? Si Anu, si Fulan. Lalu udah tahu kan? Nah ini
kisah Nabi Musa banyak sekali. Wow, sampai-sampai orang-orang sebelah orang Nasoro ketika membaca Al-Quran itu kaget. Kenapa kisahnya kebanyakan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad sendiri sedikit. Kisahnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu nama Nabi Muhammad SAW itu hanya disebutkan dalam Al-Quran itu hanya 4 kali. Tapi kalau Nabi Musa banyak sekali. Ya, orang-orang Nasrani itu kaget ketika baca Al-Quran. Loh, bukannya ini kitabnya orang Muslim, kitabnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mengapa yang disebutkan banyak itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sedangkan Rasulullah sendiri hanya disebutkan hanya 4 kali. Ini subhanallah, ini mungkin bisa hidayah buat orang-orang Nasrani dan orang Yahudi, terutama orang Nasrani. Kalau orang Yahudi berat, kalau orang Yahudi itu berat terkait dengan masalah akidah Muhammad. Kemudian fahasyara fanada. Nah, ini terkait dengan fahasyara fanada. Kemudian mengumpulkan pembesar-pembesarnya. Fir'aun bisa terkait dengan bagaimana Nabi Musa dihadapkan dengan para pembesar-pembesarnya. Kemudian ini perkataan yang mungkar. Perkataan yang berapa? Inna fi faqala ana rabbukumul a'la. Faqala, maka Fir'aun berkata, ana saya rabbukumul a'la. Rabbukumul a'la, Tuhan kalian yang tinggi. Ini seruan deklarasi Fir'aun menjadi Tuhan. Tapi apa? Fa'akhadallahu nakala al-akhirata wal ula. Maka Allah mengambil nakala al-akhirata wal ula. Artinya Allah berikan azab kepada nakala al-akhirata wal ula. Di akhirat, di akhirat dan juga ula di dunia juga. Azab di dunia apa? Allah azab dengan tenggelamnya Fir'aun. Fa'akhadallahu nakala al-akhirata wal ula. Makanya jangan sombong deh, jangan sombong. Di pelajaran dari Fir'aun. Ini sombongnya udah kelewat batas, mengaku dirinya Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la, ya Allah azza wa akhadallahu nakala al-akhirata wal ula. Di akhirat azab, kemudian di dunia juga Allah azab. Sampai apa ya? Qalu amantu bi rabbi Musa wa Harun. Ya, ini di ayat yang lain. Ketika udah sampai di tenggorokan, ketika Fir'aun tenggelam di laut merah, ketika nyawa udah di tenggorokan, makanya tidak diterima taubat seseorang kalau sudah di tenggorokan. Qalu amantu bi rabbi Musa wa Harun. Ini Fir'aun, kalau kayak gini saya beriman dengan nabinya Musa dan Harun. Ini Fir'aun udah tenggorokan, udah tenggelam. Ya di ujung-ujung baru udah nafas ke tenggorokan baru beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Allah tidak terima. Di riwayat lain ada yang mengatakan nggak sempat bicara seperti itu karena apa? Mulutnya tersentak dengan tanah apa biasanya nyangkut pasir ya, sendak ya sempat berkorban. Allah azza, kalau peringatkan apa namanya kekuasaan Allah. Ini baru akhir ya Pak ya, baru akhir ya. Kemarin baru akhir. Udah Allah.
Wah, sebelum gempa panci aja terakhir longsor. Allah berikan kekuasaannya. Makanya pedang ya itulah azab. Ya ini ada yang jadi azab, ada yang jadi ujian buat kita, ada yang jadi teguran buat kita terkait dengan bagaimana kita beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, hanya mentauhidkan kepada Allah, dan kita bagaimana kita meredakan bumi ini dengan ibadah. Zamannya Rasulullah itu pernah gempa, maka Rasulullah itu pegang bumi ya, tenang seperti itu. Dan zamannya Khalifah Umar radhiyallahu anhu itu juga pernah gempa. Madinah berarti. Umar ingat dengan sikap Rasulullah ketika gempa. Pegang tanahnya. Saya lupa apa yang diucapkan. Tenang-tenang atau apa itu. Yang jelas Umar ketika gempa sudah selesai mengingatkan para orang-orang Madinah terkait dengan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu mengundang azab. Nah, inilah apa yang dikatakan oleh Fir'aun juga mendatangkan azab. Apalagi nanti di akhirat. Sebelum walamnya ada riwayat ini Ustaz Santo dia. Ketika Fir'aun itu diperlihatkan nerakanya ya. Ketika dia kubur perlihatkan nerakanya. Ya, diperlihatkan nerakanya pagi dan sore. Fir'aun perlihatkan. Ini jadi pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita bagaimana tidak seperti Fir'aun. Tidak seperti Fir'aun. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah yang tadi la'ibratan liman yakhsha. Sungguh-sungguh ada ibrah liman yakhsha bagi orang-orang yang takut. Pelajaran Nabi Musa Fir'aun yang Allah kisahkan ya, dalam surat Al-Anziyat, kemudian Rasulullah sampaikan kepada orang Quraisy, kepada kaum muslim waktu itu, terutama pada orang Quraisy ya, karena Rasulullah masih berdakwah di Mekah. Itu biar dapat diambil pelajaran bagi orang-orang yang takut pada para bangsawan Quraisy. Tapi tetap aja mereka nggak takut. Ya. Makanya Abu Jahal itu ada julukan, saya pernah dengar julukan Abu Jahal adalah Fir'aun yang umat ini, umat Islam maksudnya. Tahu bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu benar, tapi mereka mengingkari, mendustakan, bahkan mendurhakai, bahkan menentang Rasulullah. Seperti orang Fir'aun itu, semua adubal ya, menentang bagaimana dakwah Rasulullah. Bayangkan 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah, tidak lebih dari 100 orang yang Rasulullah dapat. 13 tahun. Dan nyampe ada yang mengatakan cuma 84 orang. 4 orangnya perempuan, 80-nya laki-laki. Sedikit sekali yang 13 tahun Rasulullah berdakwah. Di kaumnya sendiri, di kotanya sendiri, di kaumnya sendiri, di saudara-saudaranya sendiri, di sukunya sendiri. Tapi hanya mendapatkan tak lebih dari 100 orang yang masuk Islam. Ya. Karena berhadapan dengan para bangsawan yang mendustakan, ya, mendustakan apa yang disampaikan oleh Allah, ya, disampaikan oleh Rasulullah. Ini pelajaran. Ya, buat kita juga pelajaran. Jangan sampai kita menjadi seperti apa yang dilakukan oleh Fir'aun ketika Nabi Musa, yang dilakukan oleh bangsa Arab, Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, dan bangsawan-bangsawan lainnya yang menentang Rasulullah, yang awalnya Allah Azza wa Jalla. Abu Jahal ya, mati, kepalanya dipenggal oleh pengembala kambingnya sendiri. Abu Lahab mati, matinya kena sakit, penyakit, dan dia tertimbun oleh rumahnya sendiri. Karena orang-orang di sekitarnya, sampai istrinya aja nggak mau nemenin, ya hanya rumahnya itu ambruk, dilempari batu, menimpanya.
Gak ada yang mau makamin pulang apa bicara. Allah azza di dunia dan di akhirat. Yang konon katanya Abu Lahab itu sampai sekarang makamnya itu masih bau. Masih bau. Dari 14 abad yang lalu sampai sekarang itu masih bau terkait dengan makamnya Nabi. Nama makamnya Abu Lahab. Abu Jahal ya, dihinakan oleh pengembala kambingnya sendiri. Abu Jahal itu dipotong, ya, dipenggal dan menggalnya juga, masya Allah, duduk di perutnya. Ya, jadi pengembala kambingnya itu ketika membunuh Abu Jahal itu duduk di perutnya. Hai Abu Jahal, kau kenal dengan saya enggak? Kenal, kamu kurang ajar banget bahasa kita. Kurang ajar banget berani duduk di perutku. Ya, Abu Jahal. Ya, ini giliran Abu Jahal yang dipenggal. Palanya dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini perang Badar masalah raya perang Badar. Rasulullah. Umayyah bin Khalaf itu juga sama. Besar-besar itu dihabiskan, didustakan. Allah akan azab orang-orang yang mendustakan agama ini. Ya. Nakal al-akhirat wal ula. Ya. Di akhirat dan juga di dunia. Allah habiskan bangsawan-bangsawan yang akhirnya bangsawan Quraisy, sisa satu doang. Itu Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan juga ini masuk Islam ya. Akhir itu. Sebelum Fathu Mekah. Ya, sebelum Fathu Mekah ini Abu Sufyan itu yang udah tinggal sendiri bangsawan Quraisy, tinggal sendiri udah itu hari masuk Islam. Ya, masuk Islam. Ya, Allah masih akan berikan hidayah kepada Abu Sufyan dibandingkan dengan bangsawan-bangsawan Quraisy lainnya yang selama 23 tahun menentang Rasulullah, dihabiskan semuanya. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Ya, itu bangsawan-bangsawan. Bagaimana dengan rakyat biasanya? Rasulullah jadi ketika perang Badar, para jasad-jasad, mayat-mayat orang-orang Quraisy ditumpuk. Apa kata Rasulullah? Kalau kau dengar suara-suara mereka yang mati, ya, pasti ketakutan, nggak percaya. Karena Rasulullah mendengar cerita-cerita mereka ketika balik lagi ke dunia, ya, ke dunia. Ya. Ya, ini kisah bagian yang kedua dari surat An-Nazi'at terkait dengan kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa yang disampaikan kepada Rasulullah. Walaupun kisah Nabi Musa itu terpotong-potong dari surat, dari awal ya, dari awal sampai akhir, dari Al-Baqarah sampai di juz 30 ini ada di surat yang kemarin kita sudah bahas ya. Di surat Asy-Syams juga ada bagaimana ya Fir'aun terkait dengan kaum Samud, kaum Ad, Fir'aun segala macam. Subhanallah. Ini jadi la'ibratan liman yakhsha. Takut. Ini uniknya pakai bahasanya la'ibratan liman yakhsha. Pelajaran buat orang-orang yang takut. Bukan pelajaran kalau terkait dengan dunia, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ya. Ulil albab. Orang-orang ulil albab. Ini terkait dengan penciptaan alam semesta. Ayat-ayat kauniyah itu kayaknya. Tapi terkait dengan akidah, ya, akidah terkait dengan Musa, Fir'aun itu terkait kaitannya dengan bahasanya yakhsha. Takut terhadap apa? Takut terhadap azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendustakan seperti halnya Fir'aun. Ya, ini itu saja yang saya sampaikan terkait dengan surat An-Nazi'at di bagian yang kedua. Dan sebenarnya saya mohon maaf belum bisa saya paparkan terkait dengan ayat yang 15 sampai ke 26 ternyata ya. Insyaallah minggu depan pertemuan yang akan datang insyaallah saya persiapkan lebih matang lagi. Saya Allah a'lam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, apa ya? Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ayaman yang telah menyampaikan kajian tafsir Quran pada pagi hari ini dengan surat An-Nasr. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami dan kita mengerti. Terus pada cerita Nabi Musa ini. Baik Bapak yang Allah, karena waktu sudah masuk, mungkin kita akan sholat sunnah dan mungkin setelah itu jika ada pertanyaan atau diskusi, izin Ustaz, masih ada waktunya ya. Kita lanjut dengan diskusi santai saya. Baik, untuk